kita ingat struktur atau kerangka dasar dari kurikulum Merdeka, di mana puncak dari tujuan kurikulum itu adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, di bawah tujuan pendidikan nasional itu di sana terdapat profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita capai, segala macam pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, kemudian intrakurikuler, dan kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian di kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sekarang disebut kurikulum operasional satuan pendidikan, di sana juga kita juga harus mengorganisasi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita pilah-pilah tentang pembelajaran di kurikulum Merdeka, itu kita kelompokkan menjadi 3, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita sebut dengan P5. Di mana intrakurikuler ini itu basisnya adalah capaian pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler basisnya adalah minat dan bakat, kemudian P5 atau proyek penguatan pelajar Pancasila basisnya adalah tema. Jadi perlu dipahami bahwa P5 ini itu tidak ada kaitannya dengan CP, jadi tidak untuk memenuhi capaian pembelajaran. Nah, ketiga kegiatan ini baik intra maupun ekstra dan P5 itu semua menuju atau bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas khusus tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kita pahami peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah langkah 1, ini adalah kerangka dasar atau garis besar kurikulum Merdeka. Kemudian langkah 2 adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Kemudian langkah ketiga memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah langkah 4 memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah memahami 4 langkah ini, maka dikatakan kita sudah memahami secara menyeluruh apa itu kurikulum Merdeka. Oke, kita ingat kembali bahwa profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi, yang mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini sering saya sebut dengan singkat dengan makan roti manis. Nah, selanjutnya, langkah-langkah apa yang perlu kita tempuh untuk melakukan P5? Yang pertama adalah memahami P5, langkah kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah, yang ketiga adalah mendesain P5, yang keempat mengelola P5, yang kelima mendokumentasikan dan melaporkan P5, dan yang keenam adalah evaluasi dan tindak lanjut P5. Sekarang ini akan kita kupas satu per satu. Nah, kita mulai proyek. Maka langkah pertama itu adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu seperti apa? Apa yang kita lakukan agar kita memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Pertama, kita harus paham apa itu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana gambaran pelaksanaan profil penguatan profil pelajar Pancasila, bagaimana prinsip-prinsip penguatan profil pelajar Pancasila, dan apa manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum kita melaksanakan, kita pahami dulu jadi apa intinya profil pelajar Pancasila, apa manfaat atau guna atau tujuan dari proyek yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian langkah kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Nah,
Menyiapkan ekosistem sekolah ini pada prinsipnya adalah terbentuk ekosistem di mana peran-peran kepala sekolah, peran pendidik, peran guru, peran siswa itu terbentuk di sini. Dalam artian kolaborasi mereka, pemahaman mereka terhadap proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah harus terbentuk di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah mendesain, yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini mulai dari membuat alur perencanaan sampai nanti dengan membuat modul ajar proyek penguatan pelajar Pancasila. Nanti dengan modul ajar yang sudah kita buat, maka dengan itu merupakan senario, maka nanti pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, kemudian langkah keempat adalah mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengelola ini berarti melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan di langkah ketiga. Mengelola itu berarti melaksanakan, kemudian terjadi kolaborasi antar guru, kemudian antar mitra, itu benar-benar terlaksana dan terjadi kolaborasi. Kemudian langkah kelima ini jangan lupa adalah mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi langkah kelima ini setelah selesai maka perlu didokumentasikan dan perlu dilaporkan. Nanti di akhir semester atau mungkin di akhir tahun akan diselenggarakan yang namanya panen atau pameran karya atau pameran proyek yang telah dikerjakan oleh siswa. Dan yang langkah terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Apapun yang telah kita lakukan itu perlu kita evaluasi, apakah nanti ada kelemahan-kelemahan, apakah nanti ada kelebihan-kelebihan. Yang kelebihan itu kita pertahankan dan kelemahan itu akan kita benahi untuk pengembangan proyek-proyek berikutnya. Oke, sampai di sini tentang penjelasan atau paparan apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari langkah-langkah pertama sampai langkah keenam. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.